Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kita nikmat kesehatan. Dan selawat serta salam, tak lupa juga kita kirimkan selawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andika Longki dengan NIM C30122215. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan beberapa sub pembahasan pada pembelajaran kali ini, matematika ekonomi. Jadi di sini ada 4 sub pembahasan yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Yang pertama itu adalah deret hitung, kemudian deret ukur, kemudian fungsi linear sebelum dan sesudah pajak, kemudian yang keempat adalah fungsi linear sebelum dan sesudah subsidi. Nah, langsung masuk pada materi yang pertama, yaitu deret hitung. Nah, sebelum masuk pada penjelasan deret hitung itu sendiri, saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari deret itu sendiri. Nah, deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Nah, deret hitung ini ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Contoh. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan 2 contoh. Yang pertama 7, 12, 17, 22, 27, 32. Untuk pembedanya itu ada angka 5. Kenapa 5? Kita lihat lagi pada angka yang pertama. 7 ditambah 5 hasilnya adalah 12. 12 ditambah 5 hasilnya 17. Begitupun seterusnya. Jadi setiap kali masuk pada angka selanjutnya itu kita tambahkan 5. Nah, untuk contoh yang kedua, kalau di atas adalah penambahan, yang contoh yang kedua ini adalah pengurangan. Jadi kita bisa lihat di sini angka yang pertama adalah 93. 93, 83, 73, 63, 53. Nah, untuk pembedanya itu adalah min 10. Jadi 93 dikurang 10 hasilnya 83. 83 dikurang 10 hasilnya 73. Begitupun seterusnya. Nah, jadi bilangan yang membedakan suku-suku deret hitung dinamakan pembeda. Jadi itu tadi yang saya jelaskan. Jadi pembedanya ada 5, kemudian ada min 10. Jadi itu selisih antara nilai-nilai dua suku yang berurutan. Jadi untuk lebih mempermudah kita untuk menghitung deret hitung, itu kita bisa menggunakan rumus. Jadi rumusnya itu adalah SN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Jadi untuk penjelasan rumusnya ini adalah A itu adalah suku pertama, kemudian B itu adalah pembeda, kemudian N itu adalah indeks suku. Nah, tentukan nilai suku ini langsung masuk ya pada contoh soal. Untuk lebih mempermudah teman-teman, kita langsung masuk pada contoh soal. Di sini saya sudah siapkan. Jadi tentukan nilai suku ke-10 dari deret hitung 7, 12, 17, 22, 27, 32. Nah, kita mau cari tahu nih, berapa sih nilai suku ke-10? Nah, kita masuk pada jawabannya. Diketahui A sama dengan 7. Kenapa 7? Karena suku pertamanya adalah 7. Kemudian B sama dengan 5. Jadi 5 ini adalah pembedanya. 7 tambah 5 sama dengan 12. Oke. Kemudian N-nya ini atau suku yang mau kita cari ini adalah 10. Nah, jadi kita menggunakan rumus yang tadi yang sudah kita bahas. Jadi SN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Oke. Jadi S10 sama dengan 7 ditambah dalam kurung 10 dikurang 1 dikali 5. Jadi S10 sama dengan 7 ditambah dalam kurung 9. Kenapa 9? 10 kurang 1 hasilnya adalah 9. Kemudian dikali 5. S10 sama dengan 7 ditambah 45. Kenapa 45?
9 dikali 5 hasilnya adalah 45. Nah, jadi untuk hasilnya adalah 7 ditambah 45 itu adalah 52. Jadi suku ke-10 itu adalah 52. Oke, kita masuk pada contoh soal selanjutnya. Kalau tadi penambahan, sekarang kita ada masuk pada contoh soal selanjutnya, yaitu pengurangan. Jadi ada data sebanyak 7, yaitu 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10. Tentukan data yang ke-12. Jadi kita mau cari suku yang ke-12-nya ini. Nah, kita langsung masuk pada penyelesaiannya. Diketahui A sama dengan 40. Kenapa 40? Suku pertamanya itu adalah 40. Nah, kemudian B sama dengan min 5. Kenapa min 5? 40 dikurang 5 hasilnya 35, dan begitu pun seterusnya. Jadi ini adalah pembedanya. Kemudian N sama dengan 12, ini adalah suku yang mau kita cari, yang mau kita tentukan data yang ke-12. Nah, kita masih menggunakan rumus yang tadi. Jadi Sn sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Oke, jadi S12 sama dengan 40 ditambah 12 dikurang 1 dikali min 5. Jadi S12 sama dengan 40 ditambah dalam kurung 11. Kenapa 11? 12 dikurang 1 hasilnya adalah 11 dikali min 5. Kemudian S12 sama dengan 40 dikurang 55. Kenapa 55? Min 55. 11 dikali min 5 hasilnya adalah 55. Nah, kemudian kenapa di sini harus pengurangan? Sedangkan di atas adalah penambahan. Jadi penambahan ketemu dengan pengurangan hasilnya pengurangan, atau positif ketemu negatif hasilnya negatif. Jadi di sini 40 dikurang 55. 40 dikurang 55 hasilnya adalah min 15. Jadi data yang ke-12 berarti itu adalah min 15. Nah, kalau tadi itu adalah deret hitung, kemudian kita masuk pada deret ukur. Nah, deret ukur adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian dan pembagian pada bilangan tertentu. Jadi bilangan yang membedakan deret ukur adalah pengganda atau rasio. Nah, kita langsung masuk pada rumusnya. Jadi rumus yang pertama itu adalah suku ke N deret ukur. Jadi rumus yang digunakan adalah UN sama dengan A dikali P pangkat N kurang 1. Nah, untuk penjelasan rumusnya adalah A sama dengan suku pertama. Jadi A ini adalah suku pertama. Kemudian P itu adalah pengganda atau rasio. Kemudian N-nya itu adalah indeks suku. Nah, kalau rumus yang kedua itu untuk mencari jumlah suku. Nah, Sn itu adalah jumlah suku atau N pertama. Nah, kemudian A adalah suku pertama, kemudian P sama dengan pengganda, kemudian N adalah indeks suku. Nah, kemudian masuk pada contoh soal. Jadi di sini saya sudah siapkan juga contoh soalnya. Tentukan deret ukur dengan suku pertamanya adalah A sama dengan 5, kemudian penggandanya P sama dengan 3. Kemudian di sini kita masuk pada penyelesaiannya. Suku yang mau kita cari ini atau kita mau jumlahkan ini adalah suku yang ke-6. Nah, mari kita kerjakan sama-sama. Kita menggunakan rumus yang pertama karena kita mau cari jumlah sukunya dulu. Nah, UN sama dengan A dikali P pangkat N kurang 1. Nah, U6 sama dengan 5 dikali 3 pangkat 6 kurang 1. U6 sama dengan 5 dikali 3 pangkat 5. Kenapa pangkat 5? Di sini 6 dikurang 1 hasilnya adalah 5. Kemudian U6 sama dengan 5 dikali 15.
3 kali 5 hasilnya adalah 15. Kemudian U6 sama dengan 75. Jadi 5 kali 15 hasilnya adalah 75. Oke, sekarang kita masuk pada fungsi linear sebelum dan sesudah pajak. Nah, fungsi linear ini adalah fungsi yang pangkat paling tinggi pada variabelnya. Jadi, fungsi linear ini juga sebelum pajak, yaitu menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan tanpa adanya pajak. Nah, kemudian fungsi linear sesudah pajak ialah mengakomodasi pajak yang telah dikenakan pada barang sehingga harga dapat berubah. Nah, adapun rumusnya yaitu ini adalah rumus sebelum pajak dan ini rumus setelah pajak. Nah, rumus sebelum pajak yaitu teman-teman bisa lihat permintaan. Jadi pada permintaan ini adalah QD sama dengan A dikurang BP. Nah, kalau untuk penawaran QS sama dengan C ditambah DP. Nah, untuk titik equilibriumnya itu adalah QD sama dengan QS. Nah, rumus setelah pajak itu penawaran. Jadi pada penawaran ini QS sama dengan C ditambah D dalam kurung P kurang T. Kemudian titik equilibriumnya itu adalah QD sama dengan QS. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Jadi di sini harga sebelum pajak. Nah, kemudian di sini ada permintaan QD sama dengan 225 dikurang P. Penawaran QS sama dengan 55 ditambah 3P. Nah, untuk rumusnya itu ada QD sama dengan QS. Jadi 225 dikurang 2P sama dengan 55 ditambah 3P. 220. Jadi kita mau samakan dulu ini. 225 dikurang 55 sama dengan 2P ditambah 3P. Jadi kita samakan juga yang 2P ditambah 3P. Nah, 225 dikurang 55 hasilnya adalah 170 dikurang 5P. 5P didapat dari mana? Yaitu 2P ditambah 3P hasilnya adalah 5. Kemudian di sini adalah P-nya itu adalah 170. 170 dibagi 5 hasilnya P sama dengan 34. Nah, sekarang kita masuk pada substitusinya. Kita menggunakan rumus QD sama dengan A dikurang BP. Nah, kita ambil tadi angka yang pertama yaitu 225. 225 dikurang 2 dikali dalam kurung 34. Nah, sama dengan 225 dikurang 64. Jadi 64 ini dari 2 dikali 34 hasilnya adalah 64. Nah, 225 dikurang 68 hasilnya adalah 157. Jadi harga sebelum pajak P-nya itu adalah 34 dan Q-nya itu adalah 68. Nah, sekarang kita masuk pada fungsi linear sebelum dan sesudah subsidi. Subsidi adalah bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada produsen yang telah menurunkan harga jual barang. Nah, fungsi linear sebelum subsidi ini menggambarkan harga dan jumlah barang tanpa investasi dari pemerintah. Kemudian fungsi linear sesudah subsidi. Jadi ini untuk menurunkan harga yang efektif di sisi penawaran akibat subsidi. Nah, fungsi linear sebelum dan sesudah subsidi. Nah, rumus yang kita gunakan sebelum subsidi ada permintaan QD sama dengan AB dikurang BP. Nah, untuk penawaran QD sama dengan C ditambah DP. Jadi untuk keseimbangan A dikurang BQ sama dengan C ditambah DQ. Nah, untuk rumus fungsi linear setelah subsidi, penawaran QS sama dengan C ditambah BP dikurang S. Nah, untuk keseimbangannya itu A dikurang BP sama dengan dalam kurung C kurang S ditambah DP.
terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sebelumnya yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.